Selanjutnya, aku sulit untuk mengingat apa yang terjadi. Benar nama Bapakmu Arya Wibasana, wartawan harian Solo yang pindah ke Jakarta, menjadi redaktur harian Jakarta? Siapa yang membayar kegiatan kalian? Bohong. Siapa yang memimpin aksi Belanguan? Bohong. Siapa? Bram. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia sendiri. Saya tinggal mencocokkan dia di ruang seberang. Sebutkan namanya. Bohong. Sebut nama perempuan pimpinan kalian itu. Siapa kontak kalian di Surabaya? Bohong. Jangan berlagak tidak tahu. Setiap kali merasa aku berbohong, meski aku menjawab dengan jujur, maka si petugas yang berbahagia itu akan menyetrumku dengan semangat. Dari menjerit histeris hingga akhirnya aku tak sadar dan merasa seolah tubuhku menggelinjang sendiri tanpa perintah saraf otakku. Begitu saja, seperti itu adalah potongan tubuh orang lain. Aku sudah tak bisa ingat apa-apa lagi ketika sayup-sayup aku mendengar suara azan. Mereka semua berhenti menyiksa, menyetrum dan menonjok tubuhku karena rupanya hari sudah pagi. Hari itu berlalu tanpa penyiksaan. Kami diberi makan, kami lahap susah payah dengan keadaan bibir bengkak berdarah dan mata nyaris sulit melihat. Menjelang maghrib akhirnya sang komandan memerintahkan anak buahnya melepas kami. Aku ditempatkan di dalam satu mobil kijang bersama Alex, Sunu, Julius, dan Bram. Sedangkan yang lain di mobil kijang dan sebuah mobil jeep. Akhirnya kami meluncur keluar dari neraka itu dan diantar ke terminal Bungurasi. Sepanjang perjalanan aku menunduk bukan karena perintah mereka, tapi karena tubuh ditundukkan oleh rasa sakit setrum. Tabokan penggaris besi dan tendangan sepatu laras bergigi. Tetapi mungkin yang paling tak bisa kusangka adalah perasaan kemanusiaan yang perlahan-lahan terkelupas selapis demi selapis karena mereka memperlakukan kami seperti nyamuk-nyamuk pengganggu. Ketika kami turun di terminal Bungurasi, si petugas yang duduk di bangku depan menurunkan jendela kaca mobil. Wajahnya datar, tak sebahagia tadi malam. Mungkin karena dia tak berdekatan dengan alat setrumnya. Dia mengancam, "Awas, mulut kalian jangan bocor dan jangan kemana-mana. Pulang sana ke Jogja." Kami terdiam tak bergerak sampai dua mobil kijang dan satu jeep yang mengangkut kami meninggalkan Bungurasi. Bram memberi kode agar kami tetap waspada karena kemungkinan besar mereka masih tersebar di mana-mana. Aku kagum melihat Bram yang juga penuh luka di sekujur tubuhnya dan kacamatanya yang pecah. Rupanya diinjak oleh interrogatornya. Masih bisa memberi instruksi dan berpikir dengan jernih. Aku sudah kepingin ke kamar mandi membersihkan semua darah kering ini dan rebahan untuk tidak bangun lagi selamanya. Bram meminta kami mendekat dan dia berbicara dengan suara rendah. Kita tak boleh jatuh, tak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terhempas karena peristiwa ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat. Bram memegang bahu kami satu persatu. Dia berbisik agar kami semua bubar, sebagian ke Sayegan, sebagian ke Solo, atau mungkin ke Pacet. Pacet? Bram menjawil bahuku agar aku mengikuti Julius sambil menunjuk ke arah utara. Sebaiknya kamu ikut Jul dan kawan-kawannya ke Pacet. Aku belum menyadari apa yang terjadi ketika Julius sudah menggiringku menghampiri dua lelaki yang kelihatannya sudah menanti di luar. Entah mengapa aku merasa pernah mengenal wajah mereka. Julius langsung berpelukan, saling mengaduk bahu dengan satu lelaki yang berambut lurus dan berkacamata. Sedangkan satunya yang membawa ransel langsung menyodorkan tangannya. "Laut ya? Saya Mahesa. Ayo kita jalan sekarang saja, ngobrolnya nanti." Aku tak lagi sempat terpaku. Mahesa, kakak Anjani yang sering disebut-sebutnya. Anjani yang baru saja menciumku beberapa hari lalu di Pasir Putih. Julius dan aku mengikuti langkah mereka dengan lekas. Aku sudah tak sempat menebar pandangan lagi untuk mengecek mungkin saja masih ada lalat yang berterbangan. Setelah terminal Bungurasi semakin jauh, kami berbelok ke salah satu jalan kecil. Mahesa segera menghampiri mobil kijang hitam yang terparkir agak tersembunyi di ujung jalan kecil. Kami segera naik tanpa bicara. Mahesa di balik setir, Julius duduk di belakangnya, sementara lelaki berkacamata yang aku asumsikan mungkin salah satu kakak Anjani yang lain duduk di belakang denganku. Mahesa menyalakan mesin dan kami melesat pergi meninggalkan sebuah zona perang yang tak ingin kami sentuh lagi.
seolah bisa mendengar napas lega yang aku tekan sebisanya. Julius membalikkan badan dan tersenyum bandel. Laut, ini Mahesa yang duduk di sebelahmu seperti Ndoro Ituraka. Ini Laut, pacar adikmu. Aku menyimpulkan Julius layak disetrum lagi dan dilempar ke dalam sumur karena cara dia memperkenalkan aku pada kedua kakak lelaki Anjani ini. Tapi Raka tampak tidak terganggu dengan kalimat Julius atau dia pura-pura tak mendengarnya. Aku menyodorkan tangan dan Raka tersenyum sedikit, membalas jabatanku. Dia lelaki yang kelihatannya tak pernah mengalami kesulitan dan kekerasan hidup. Berkacamata, berkulit bersih, dan putih, rambut disisir rapi, dia menatap seluruh wajahku. Perlu ke dokter? Oh, nggak usah, terima kasih. Kakak memegang bahuku dan menekannya. Aku menjerit. Aku menjerit. Kamu perlu dokter, jidatmu perlu dijahit kelihatannya. Kita mampir ke Tante Jun, Mahesa. Lu juga, Mahesa menepuk bahu Julius yang dijawab dengan lenguhan kecil yang diselingi tawa. Anjing, lu sakit. Jul, kita akan kemana? Aku bertanya pelan-pelan kepada Julius, khawatir abang si Anjani akan mencengkram bahuku lagi. Kita akan ke Pacet. Raka membersihkan kacamatanya, menyalakan lampu baca portable dan mengambil sebuah buku. Tapi sebelumnya kita mampir sebentar ke klinik tante kami. Gak usah kah? Gak usahlah kah? Julius mencoba menggagahkan diri. Meski wajahnya jelas bengkak, kulit dahinya robek, matanya sipit karena ditonjok dan suaranya yang mengecil mengindikasikan dia disetrum cukup lama. Jangan cerewet, Jul. Raka tidak mengangkat kepala dari bukunya. Gua nggak kenal muka lu kayak badut gitu. Badut gitu. Nanti Tante Jun kasih obat dan mataku harus dikompres tuh. Alis tuh mungkin harus dijahit. Kami tak mencoba membasa-basi lagi dan membiarkan kedua abang Anjani menjadi penyelamat. Mobil berhenti di depan sebuah klinik kecil berwarna putih bersih dan asri. Alangkah anehnya, aku turun dari mobil kijang ini tanpa digiring, tanpa ditendang, dan tidak dikepung oleh bentakan-bentakan. Kami masuk ke ruang depan di mana seorang suster yang mengenali wajah Raka dan Mahesa langsung menyambut dan menyampaikan bahwa Dr. Jun ada di ruang praktek depan. Entah karena bau obat-obatan yang tercium di udara atau beberapa pasien yang lalu lalang, aku mendadak merasa lelah dan ingin memejamkan mata. Mahesa, Raka, Tante Jun, ini Julius dan Laut, perlu diperiksa. Bisa ya, Tan? Dr. Jun atau Tante Jun terbelalak melihat bentuk kami berdua yang memang sudah mirip zombie. Dengan terburu-buru dia mempersilahkan kami masuk ke ruang depan sembari memanggil salah satu susternya. Dia menyuruh aku untuk berbaring terlebih dahulu. Seluruh tubuhku dicek dan dengan teliti dan pernyataanku bahwa tak ada satupun tulang yang patah, tak dihiraukan. Setelah menyuruh aku membuka mulut, menanyakan apakah aku mual atau muntah, Dr. Jun mengecek mataku yang bengkak dan jidatku yang sobek. Dia memerintahkan suster menyiapkan benang untuk menjahit, aduh, dan suntikan. Sekali lagi dia memeriksa dada dan punggungku. Kalian sebetulnya habis dari mana, nak? Kami saling memandang. Tante Jun tak perlu mengetahui detailnya. Yang jelas mereka 2 hari menginap di markas tentara. Hasilnya begini. Dr. Jun menggeleng. Matanya jelas terlihat prihatin. Saya akan memberikan obat luar untuk matamu yang bengkak itu. Juga antibiotik. Saya akan jahit ya kulit dahi yang sobek ini. Aku memasarkan diri pada dokter yang entah apa hubungannya dengan Anjani dan kedua kakaknya ini. Mereka jelas orang-orang Jakarta yang tak tersentuh sedikit pun oleh aksen Jawa Timur. Aku juga tak tahu apa yang sedang dilakukan kedua kakak Anjani yang seharusnya masih kuliah di UI. Apakah mereka sedang libur atau ditugaskan menjaga Anjani dari pemuda gila macam diriku? Jahitan selesai. Dokter menyuruhku meminum obat, memanggil Julius untuk giliran diobati. Kamu juga sama, bengkak di sana sini. Coba putar punggungmu. Astaga, ini bekas sepatu. Dr. Jun memperhatikan bekas injakan sepatu bergerigi di punggung Julius. Ingin terlihat jantan, Tan, Mahesa cengar-cengir. Julius sembari tiduran mengkelungkap mengusap asu tanpa suara pada Mahesa. Mahesa tertawa terbahak-bahak. Setelah dibekali berbagai obat, minuman, dan aneka buah-buahan untuk di jalan, barulah kami duduk di atas mobil dengan perasaan yang lebih tenang. Tubuh kami akan membaik, entah dengan jiwa kami. Ini siksaan pertama yang baru saja kami
yang baru saja ku alami. Bram, Julius, dan Dana sudah langganan ditahan dan disiksa sejak mereka masih sangat muda. Sedangkan aku masih cukup hijau dalam urusan kebandelan seperti ini. Rupanya Julius dan aku tertidur di mobil selama perjalanan karena tiba-tiba saja kami sudah tiba di sebuah rumah atau villa bercat putih dengan halaman hijau dan pepohonan yang rimbun. Aku merasa kami tengah berada di sebuah negeri dongeng. Yuk, sudah sampai. Sudah dipacet. Ya, aku menggosok-gosok mata yang masih terlalu lengket karena tidak tidur selama 2 hari 1 malam selama disiksa. Rasanya sukar untuk menggerakkan tubuh. Raka tidak langsung turun melihat aku sulit bergerak. Dia masih menungguku meski Julius dan Mahesa sudah turun. Ayo, ada yang menunggu kalian. Aku mencoba berdiri meski kepalaku masih terasa berat dan mengikuti Raka melangkah di jalan setapak menuju villa putih mungil yang agak naik ke bukit buatan. Mahesa yang berjalan paling depan mengajak kami mengikutinya masuk dari pintu belakang. Terdengar suara beberapa orang yang berbincang dan bergurau. Tercium bau bumbu yang tengah digoreng. Aku merasa seperti memasuki dunia peradaban, rumah, suara-suara yang menyenangkan, dan bau makanan. Pintu belakang dibuka, dan wajah-wajah itu, Kinan, Anjani, Daniel, Coki, Abi, Narendra, dan Hamdan. Oh Tuhan, Kinan langsung menghambur memelukku. Daniel menarik Julius dan mendudukkannya di meja makan tengah. Kau baik-baik saja, Laut? Aku mengangguk tanpa bisa bersuara. Dari balik bahu Kinan, aku melihat Anjani yang tersenyum sembari memegang wajan. Ayo yuk masuk semua, mandi lalu makan. Kamu masak apa? Kamu masak apa, Jani? Kamu masak apa, Jani? Ini para pahlawan perang perutnya kosong. Mahesa menjenguk penggorengan yang mengeluarkan aroma luar biasa harum. Nasi goreng, apalagi? Memangnya aku jago masak seperti Laut? Anjani menepis kakaknya yang mencoel-coel nasi goreng yang sedang dia aduk. Percayalah, aku akan makan apa saja, kataku tersenyum. Baunya sungguh membangkitkan selera. Anjani tersenyum dan memerintahkan Mahesa mengeluarkan piring-piring dari lemari. Daniel dan Kinan membantu mengatur meja makan yang tergeletak di ruang sebelah dapur. Raka yang terlihat memperhatikan interaksiku dengan Anjani menawari aku untuk mandi dulu. Di kamar atas ada kamar mandi. Julius dan kau bisa menggunakan kamar itu. Aku mengangguk dan mengucapkan terima kasih meski belum mau pergi karena masih ingin banyak bertanya pada Kinan dan Daniel. Mandilah dulu, Laut, lalu makan. Nanti aku jelaskan bagaimana kami bisa ada di safe house ini, kata Kinan sambil meletakkan gelas-gelas minum di atas meja. Aku mengangguk dan mencoba melangkah menaiki tangga. Kulihat Anjani sudah selesai dengan nasi gorengnya dan segera berlari menyusulku dan membantuku. Aku bisa kok, kataku tersenyum. Anjani tetap memegang lenganku. Kamu seperti zombie, wajahmu dan wajah Julius hancur. Suara Anjani terdengar murung. Tiba di lantai 2, Anjani menunjuk kamar di ujung. Ambillah kamar yang ada kamar mandinya, kata Anjani. Aku akan carikan baju ganti untukmu. Di kamar mandi, aku bersyukur mereka menggunakan bak mandi tradisional, sehingga aku bisa menyeleksi bagian tubuh mana yang bisa disiram, yang mana yang harus tetap kering. Mukaku hanya bisa aku lap dengan handuk basah karena masih ada jahitan. Ketika aku keluar dari kamar mandi hanya dengan handuk yang melilit tubuh bagian bawah. Anjani tengah meletakkan setumpuk baju ganti. Oh maaf, dia terkejut. Ini aku beli di minimarket sebelah, baju dalam dan t-shirt. Celana panjang punya Mahesa, karena tubuh kalian kelihatannya sama-sama tinggi. Terima kasih, aku tak tahu harus berkata apa dengan kebaikan hatinya. Kau sungguh baik. Anjani mendekat dan menyusuri seluruh wajahku dengan matanya. What did they to you? Tangan Anjani memegang pipiku. Aku mencium tangan kecil itu. Aku tak paham mengapa tubuh Anjani atau tubuh perempuan secara umum selalu harum. Bukankah dia tadi berkutat dengan wajan dan nasi goreng? Setiap kali aku masak, sudah pasti tubuhku akan menyerap bau terasi dan bawang. Sementara Anjani tetap saja harum dan segar. Apakah karena kulit perempuan memang terbuat dari bunga sehingga tanpa mandi pun mereka selalu harum? Kata Kinan, bisa jadi mereka menyetrum. Did they? Sudahlah, aku sungguh tak tahan ingin meraih dia. Maka tubuh kecil dan harum itu kutarik dan kupeluk. Bibirnya yang lembut itu kucium hingga dia tak berkutik. Ini situasi yang berbahaya karena aku hanya mengenakan handuk. Meski badanku terasa sakit dan penuh memar, ternyata tubuhku yang masih bisa bereaksi dengan baik saat bersentuhan dengan Anjani. Kami sama-sama tahu, gairah yang menyala itu harus kami tunda karena peradaban sudah menanti di ruang makan. Nasi goreng buatan Anjani dan berbagai pertukaran informasi harus kami lakukan segera.
Kamu pakai baju dan kita makan dulu, Anjani mengusap pipiku. Aku mengangguk dan menanti dia meninggalkan kamar. Tubuh yang membara ini harus dipadamkan dulu. Kami menikmati nasi goreng cabai rawit yang dicampur dengan ikan teri yang disajikan dengan potongan telur dadar dan tempe goreng. Kami menceritakan bahwa sejak Bram dan kawan-kawan Wirasena, Jakarta dan Yogyakarta memutuskan untuk menjalankan aksi Belangguan, mereka sudah kelompok mengatur harus ada beberapa rumah persembunyian jika terjadi sesuatu. Kelompok Wirasena menyebut beberapa titik di kota Jawa Timur yang terpencil untuk menjadi safe house atau rumah lindung. Pacet menjadi salah satu rumah aman yang dipilih karena Anjani dan Julius tahu keluarga Pak D. Anjani selalu mempersilahkan mereka menggunakannya. Ketika Daniel dan aku berhasil lari dari kepungan, yang pertama kami lakukan adalah membuang semua bahan-bahan leaflet dan banner unjuk rasa. Lantas kami menelpon Mahesa melalui telepon umum, kata Kinan. Rupanya meski mereka dipacet, Mahesa dan Raka secara bergantian mengecek terminal untuk melihat apakah kelompok Belangguan sudah kembali. Aku tak habis kagum pada kedua kakak Anjani, mahasiswa UI yang sama sekali tak terlibat dalam gerakan kami tapi bersedia membantu. Kalian bolos kuliah? Tanyaku heran mengapa berdua jauh-jauh ke Pacet. Mahesa bolos, aku kan tinggal skripsi, kata Raka sambil mengunyah tempe. Ibu Snewen mendengar Anjani ikut unjuk rasa Belangguan. Ketika Julius menceritakan rencana itu, aku bilang pada ibu, kami akan bantu Anjani dari Surabaya. Luar biasa keluarga ini. Orang tua Anjani pasti tak tahu seberapa bahaya keterlibatan Anjani. Toh mereka mengirim kakak-kakaknya. Meskipun Anjani menggambarkan kakak-kakak lelakinya sangat berlebihan melindungi, terlihat betul mereka mendukung adiknya. Kau masih harus lapor Mas Indra, Mahesa mencolek lengan adiknya. Anjani memutar bola matanya. Nasi goreng sudah licin tandas. Julius dan aku langsung menenggak obat yang diberikan Dr. Jun. Daniel, Hamdan, dan Abi masih mengemil tempe goreng. Mahesa mengeluarkan rokok dan menawarkan pada Julius, Narendra, dan Coki. Sementara keempat lelaki itu merokok tanpa larangan Kinan, yang tahu diri karena kami semua adalah penumpang di rumah ini. Aku menyadari betapa semua yang duduk mengelilingi meja makan menanti laporan kami. Jadi, apa yang terjadi di terminal Bungu Rasih? Raka bertanya dengan suara yang tenang tapi penuh otoritas. Pantas saja Anjani selalu ingin kabur dari pengawasan abang-abang ini. Dari pengawasan abang-abangnya ini. Julius menghela napas dan melirik padaku. Kalau belum siap bicara, nanti saja disayegan, Jul. Anjani menengahi sambil melotot pada Raka. Tidak mengapa, aku memotong mereka. Aku menceritakan versi singkat karena tak ingin merusak keceriaan nasi goreng lezat itu. Kami ditangkap, dibawa ke markas mereka, diinterogasi. Lalu kami dibawa kembali ke terminal keesokan harinya. Kalian sudah menjemput kami. Semua mendengar dengan attentif dan seolah berharap aku masih bisa menyelesaikan kalimatku. Tapi karena aku tak kunjung melanjutkan, mereka terlihat ingin memahami keenggananku untuk mengulang peristiwa yang sangat menginjak-injak harkat itu. Kalau sampai kulit dahimu harus dijahit dan mukanya sudah seperti badut begitu, pasti kalian bukan hanya sekedar diinterogasi. Raka mengejar. Dia juga menghela napas. Seorang mahasiswa hukum yang sedang membuat skripsi tentang peran negara dalam peristiwa 1965 sampai 1966. Pasti frustasi karena peristiwa semacam ini, di mana terjadi penyiksaan terhadap masyarakat sipil yang tak bisa dilaporkan karena justru akan mencelakakan si pelapor. Betul, Raka. Saya mengalami semua yang tak terbayangkan. Ditonjok, digebuk, dipukul dengan penggaris besi setiap kali menjawab jawaban saya tidak jujur. Disetrum dari jam 10 hingga subuh. Itu semua terjadi. Saya yakin apa yang terjadi pada 12 kawan lainnya juga sama. Aku memandang Julius yang masih menghisap rokok sedalam-dalamnya. Tiba-tiba aku teringat wajah si petugas yang nyaris mencapai orgasme pada saat dia diperintahkan untuk menyetrumku. Tiba-tiba saja meluncur kata-kata itu yang kumaksudkan untuk diriku sendiri. Pada diriku sendiri. Pada titik yang luar biasa menyakitkan karena disetrum itu terasa mencapai ujung saraf. Aku sempat bertanya, apa yang sebetulnya kita kejar? Kinan mengambil tanganku dan menggenggamnya. Kekuatan laut, keinginan yang jauh lebih besar untuk tetap bergerak. Ini semua menaikkan militansi kita, bukan memadamkannya. Aku menatap Kinan. Tapi yang terbayang adalah Kolonel Martono yang berkali-kali menghajarku dengan penggaris besi. Tap, tap, tap.
Tiba-tiba wajah Kinan menjadi kabur oleh air mataku. Kinan menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Kita tak ingin selama-lamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun, Laut. Hanya di negara diktatorial satu orang bisa memerintah begitu lama. Seluruh Indonesia dianggap milik keluarga dan kroninya. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk pengganggu bagi mereka, kerikil dalam sepatu mereka. Tapi aku tahu satu hal, kita harus mengguncang mereka. Kita harus mengguncang masyarakat yang pasif, malas, dan putus asa, agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan ini, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini, Laut. Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi militansiku atau kawan-kawan lainnya. Aku melirik Julius yang sejak tadi tak bersuara. Aku hanya bertanya, seandainya kami dicambuk hingga mati pun, apakah akan ada gunanya? Kinan menggeleng. Saya tidak tahu. Ini memang bukan sesuatu yang pragmatis. Bukan soal berguna atau tidak berguna. Perlahan dia melepas genggaman tangannya. Kita tak akan pernah tahu kalau kita tak mencoba. Aku berharap semoga tak harus sampai memakan korban. Aku tak keberatan kalau aku harus mati, Kinan. Jangan salah. Aku cuma mempertanyakan, kalau hingga saat ini, tahun berapa ini? 1993, tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka. Lalu, akan ada yang muncul, Laut, percayalah. Tiba-tiba Julius mematikan batang rokoknya. Mereka mungkin masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi akan muncul. Sementara kita tetap menyalakan isu-isu penting di kampus maupun di luar kampus. Yang penting kita ingat, Kinan kini menyatakan dengan suara yang lebih berat dan dalam. Matanya bersinar dan rambutnya yang sebahu itu diikat. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi, Laut. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di Belangguan dan Bungurasi adalah sebuah langkah. Sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu. Aku terpana. Kadang-kadang Kinan jauh lebih meyakinkan daripada Bram yang senang betul mengepal tangannya ketika berbicara. Kinan jauh lebih realistik, tapi dia menyusun kata-kata untuk sekedar mengusir bayang-bayang siksaan saat ini yang seperti hantu yang terus-terus mengejarku. Untuk sesaat, rasa sakit dan begalku mulai mereda. Raka menghela napas, berdiri, lantas menghampiri dan menumpuk bahuku. Ada yang mau kopi atau teh? Aku tak bisa tersenyum. Keluarga Anjani sungguh keluarga kelas menengah atas Jakarta yang dalam keadaan apapun masih harus menjalankan peradaban makan sesuai aturan. Setelah makan, harus menghirup kopi atau teh. Anjani kemudian berdiri dan berjalan menuju dapur. Daniel ikut berdiri dan membawa piring-piring kotor ke basin cuci. Sedangkan aku tahu Anjani yang kecil itu pasti perlu bantuan mengambil kopi atau teh di lemari kabinet atas. Ternyata dia memanjat tangga kecil yang memang sudah disediakan, dan tangannya meraih sebuah toples kopi. Toraja, Bali, apa saja. Aku membantu mengambil toples teh dan gula, lantas mengisi teko dengan air mineral dan meletakkannya di atas kompor. Anjani mengeluarkan beberapa mug dan menghitung-hitung, ternyata hanya Kinan dan Daniel yang ingin minum teh. Selebihnya adalah peminum kopi. Aku ada di sini loh, jangan menganggap aku indekos. Dunia bukan milik kalian berdua. Daniel mengingatkan kami sambil mencuci piring-piring kotor. Di ruang makan, aku bisa mendengar Kinan menyampaikan bahwa dia akan pulang ke Jogja malam ini. Kinan bertanya Pak, siapa saja yang akan ikut karena dia akan mengurus transportasi. Kenapa sekarang? Tanya Julius. Kau dan Lau di sini saja, kami harus berangkat. Tak baik semua berkumpul di satu tempat, kata Kinan. Mahesa lantas menawarkan untuk mengantar kami ke Yogyakarta. Yakin? Lalu bagaimana kalau anak-anak ini mau keliling Pacet? Tanya Kinan melirikku. Siapa yang mau keliling Pacet? Aku pasti akan tidur selama seminggu. Aku menjawab dengan jujur. Kinan kau robot betul. Laut pasti tak mau keluar dari villa bagus ini. Daniel mengelap tangannya seusai mencuci semua piring-piring kotor. Dia mencolek Anjani yang kemudian dibalas dengan ceplesan pada jari-jari si lelaki ceriwis ini. Daniel lantas meninggalkan dapur sambil bernyanyi lagu Titik Puspa. Jatuh cinta sambil meniru-nirukan suara Binden Edi Silitonga.
Anak ini memang kurang ajar, tapi wajah Anjani yang memerah dan wajah Raka yang tetap dingin tak terganggu, aku bersyukur karena suasana menjadi cair dan aku merasa sudah meninggalkan neraka itu. Kami menikmati kopi dan teh di ruang tengah tanpa berkata apa-apa. Anjani memasang kaset Joan Baez yang suara serta liriknya sungguh merasuk di hati. Tetapi ternyata malam itu aku tidak berkunjung menemukan kedamaian yang dijanjikan Joan Baez. Aku masih saja diganggu oleh bunyi kejutan setrum listrik di kaki dan tanganku. Aku bangun dan merasa seluruh tubuhku bersimbah keringat. Suara Kolonel Marpono dan suara si petugas yang berdesis bahagia terus-menerus berdenging di telingaku. Akhirnya aku bangun dan menyalakan lampu. Julius tidak terlihat. Mungkin dia memutuskan tidur di kamar sebelah karena Kina dan Alex sudah pulang ke Jogja diantar Mahesa. Jam 3 pagi. Mengapa tenggorokanku kering betul? Aku keluar dari kamar dan terlihat ada seorang yang tengah sibuk di dalam dapur yang agak gelap. Dia tak menyalakan lampu. Cahaya lampu kebun cukup memberi cahaya melalui jendela. Siapa yang memasak jam 3 pagi? Atau mungkin dia juga haus? Aku melangkah turun tangga tanpa mengenakan sandal. Ternyata Anjani tengah membuat. Aku tak tahu apa yang sedang dilakukannya. Dia membelakangiku mengenakan blus tidur putih tipis dan celana panjang mencapai lutut. Anjani menoleh dan tersenyum. Haus. Aku sedang bikin teh, mau. Aku menggeleng. Cahaya yang masuk dari jendela, entah sinar bulan atau lampu kebun itu menimpa seluruh tubuhnya. Baju tidur itu diatur sedemikian rupa agar lelaki seperti aku menciptakan fantasi. Misalnya bahan baju ini begitu tipis menerawang sehingga aku nyaris bisa melihat tubuhnya. Tetapi begitu banyak renda berlapis yang menutupi bagian dadanya. Sehingga aku merasa harus mendekatinya perlahan dan mulai meraba renda-renda yang menumpuk itu. Aku tak ingin minum apa-apa, tenggorokanku sudah tak kering lagi. Aku hanya ingin tahu mengapa renda-renda ini menutup seluruh dadanya. Tanganku mengelus-elus itu dan menanyakan apakah dia keberatan jika tanganku menatap di situ saja. Anjani tak menjawab, dia hanya melepas teko yang tengah dipegangnya dan mendekatkan dirinya padaku. Jari-jarinya menemukan sederetan kancing di antara renda yang bertumpuk itu. Aku membukanya satu persatu. Tubuh yang kecil mungil itu kuangkat ke atas meja dapur. Tanganku menyentuh dadanya lalu putih yang tegang dan mengeras sambil bagian tubuh terindah perempuan ini harus ditutup oleh renda yang bertumpuk. Anjani menjawabnya dengan membuka celanaku. Waduh. Anjing. Ketika akhirnya aku memasuki tubuhnya, memasuki dirinya, aku betul-betul bisa meninggalkan neraka itu. Berilah aku sadar mengapa Anjani melukis mural itu. Bahwa perempuanlah sang dewi yang menyelamatkan kekasihnya dari cengkraman angkara murka dan bukan sebaliknya. Suara-suara keji dan bunyi kejut setrum dari markas tentara itu sayup-sayup menghilang tergantikan oleh suara kaki meja yang bergerak berkali-kali.